What's the name of this planet? Welcome, Your Majesty, to the... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan kembali jalan-jalan ke luar angkasa, sebuah film yang berjudul Jupiter Ascending. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film diawali sepasang suami istri yang sedang menanti kelahiran bayinya. John sang suami adalah pecinta astronomi. Diam-diam ia tuh sudah menyiapkan sebuah nama untuk bayinya, yaitu Jupiter. Tiba-tiba mereka disatroni kawanan perampok. Mereka mengambil teleskop kesayangan Jones. Jones berusaha mencegahnya, namun malang kawanan itu menembaknya hingga tewas. Sejak kejadian tersebut, Nyonya Jones memutuskan untuk pindah. Di atas kapal di tengah Samudra Atlantik, seorang bayi perempuan lahir. Sesuai wasiat mendiang sang suami, anak itu diberi nama Jupiter. Di hari kelahirannya, terlihat planet Jupiter berkelip terang yang menandakan bayi perempuan itu dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Namun sayangnya ramalan tersebut meleset. Menginjak dewasa, Jupiter malah bekerja sebagai home service. Bersama sang ibu, ia berkeliling dari rumah ke rumah membersihkan rumah untuk mencari nafkah. Scene kemudian berpindah ke sebuah planet di luar tata surya. Terlihat sebuah kota dengan peradaban maju namun tidak terdapat satupun tanda-tanda kehidupan. Lalu muncul 3 orang menggunakan teleport ke tempat tersebut. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan ras kuno dari sebuah dinasti kerajaan yang telah hidup jutaan tahun bernama Abraxas. Kerajaan tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat, kekayaan serta kekuasaan dalam peradaban mereka. Ketiga orang tersebut merupakan pewaris tahta kerajaan. Balem adalah anak tertua, Khalik anak kedua, kemudian Titus pewaris terakhir. Sepeninggal Ratu Abraxas, mereka mendapatkan bagian warisan masing-masing. Balem mengingatkan agar mereka berdua tidak hidup boros. Lalu Titus memberikan selamat atas keberhasilan Balem melakukan panen, yang artinya mereka telah melakukan sesuatu terhadap penduduk planet tersebut. Khalik kemudian berkata kalau mendiang ratu telah memberikan warisan yang sangat berharga kepada Balem, yaitu sebuah planet bernama Bumi. Jika dinilai planet tersebut berlipat-lipat lebih berharga dibandingkan warisan mereka berdua. Scene kemudian berpindah ke Bumi. Terlihat manusia setengah serigala yang disebut dengan Lycan memasuki sebuah klinik kesehatan. Sementara di atas gedung ada 3 orang bersenjata diam-diam memperhatikannya. Mereka ini adalah anak buah Khalik yang ditugaskan dalam sebuah misi di bumi. Pemimpin mereka berkata bahwa Lycan itu adalah mantan prajurit bernama Wyscan, setengah manusia setengah serigala. Ia memiliki kemampuan spesial, yaitu melacak DNA dari keturunan mana seseorang berasal. Di dalam klinik, Ken menemukan data seorang pasien bernama Catherine Dunleavy. Ia mencium baunya untuk memastikan siapa orang tersebut. Lalu ia merasakan ada 3 orang membuntutinya di luar. Ken keluar menggunakan sepatu anti-gravitasinya yang menghindari serangan lalu menghilang entah kemana. Scene kemudian pindah ke sebuah planet. Istana Alcazar merupakan kediaman dari Khalik Abraxas. Ia sedang berkonsultasi dengan penasehat kerajaan. Apakah pemburu yang mereka kirim ke bumi bisa dipercaya untuk mendapatkan seseorang yang sedang mereka incar? Lalu di orbit planet Jupiter terlihat sebuah kapal angkasa kerajaan masuk menembus atmosfer. Jauh di dalam planet tersebut terdapat sebuah fasilitas manufaktur kerajaan Abraxas milik Balem. Welcome back, Lord Balem. Penasehat kerajaan yaitu Mr. Knight menyambut kedatangannya. Ia memberitahu Balem bahwa ia telah mendapatkan informasi orang yang mereka cari melalui pemindaian kode genetik yang dilakukan terhadap seseorang. Belum lama ini, ketiga pewaris kerajaan mendapat sebuah pertanda bahwa telah terjadi pengulangan genetik sang ibu atau Ratu Abraxas, yang artinya ibu mereka telah lahir kembali atau bereinkarnasi.
Alien penjaga atau mata-mata yang mereka kirim menemukan sebuah nama, Catherine Dunleavy, yaitu wanita bernama Catherine Dunleavy yang diduga sebagai pewaris tersebut. Balem memerintahkan prajuritnya, Mr. Salikan, kadal buaya, untuk menemukan wanita itu kemudian membunuhnya. Ia tidak ingin sang ratu kembali kemudian merebut kerajaan yang sudah susah payah ia bangun. Pengulangan genetik merupakan kejadian langka. Jika seseorang mewarisi dan memiliki DNA yang sama persis dengan DNA sang ratu, itu sama saja sang ratu telah lahir kembali. Oke, kita kembali ke bumi. Di apartemennya, Catherine meminta Jupiter membelikan gaun untuk berkencan. Namun siapa sangka muncul beberapa ekor alien menangkap Catherine. Alien itu adalah mata-mata yang dikirim Balem. Mereka menyebutnya dengan istilah guardian atau penjaga. Penjaga itu terlihat akan membunuh Catherine. Mengambil ponselnya lalu mengabadikan momen mengerikan tersebut. Tiba-tiba seseorang menelpon membuat alien-alien itu kaget lalu menembakkan sesuatu kepadanya. Sesaat kemudian Catherine sadar dari pingsannya lalu bertanya kepada Jupiter apa yang barusan terjadi. Jupiter juga merasa melihat sesuatu namun ia tidak dapat mengingatnya. Saat makan malam, Jupiter mengutarakan niatnya kalau ia ingin meminjam sejumlah uang untuk membeli sesuatu, namun tidak memberitahu untuk apa. Sang paman tidak menyetujuinya. Ia khawatir Jupiter menggunakannya untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Selesai makan, sepupunya Vlad menemuinya. Ia bertanya bagaimana dengan rencana mereka sebelumnya, yaitu mendonorkan sel telur menggunakan nama Catherine. Vlad bisa membantunya memalsukan dokumen. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan uang yang ia butuhkan. Singkat cerita, Jupiter pergi ke klinik keesokan harinya. Saat sedang menunggu, ia melihat ada gambar alien di HP-nya. Ia tidak ingat kapan ia mengambil gambar tersebut. Miss Dunleavy, the doctor is ready. Lalu datang seorang perawat memintanya untuk segera masuk ruang operasi untuk proses pendonoran. Namun sialnya, para dokter itu adalah penjaga yang mengincar Catherine sebelumnya. Untungnya, Ken datang lalu membawa Jupiter pergi dari sana. Belum sempat Jupiter berkata apa-apa, dia keburu pingsan. Di sebuah kapal angkasa Warhammer, Famulus memberitahu Titus kalau Mr. Ken, legiun yang mereka sewa, telah mendapatkan wanita yang mereka cari. Titus memerintahkan agar mereka segera pergi ke bumi untuk menjemput mereka. Jupiter yang baru sadar dari pingsannya mengambil senjata di sampingnya lalu menodongkan ke arah Ken. Ken meminta Jupiter menenangkan diri. Ia memberitahu bahwa ia datang dari luar bumi, dari sebuah tempat yang memiliki peradaban yang jauh lebih maju daripada di sini. Seseorang mengincar nyawanya, ia hanya membantunya. Ken menjelaskan bahwa dirinya itu bukan manusia seutuhnya, melainkan manusia yang ditambahkan DNA serigala agar lebih tangguh di medan pertempuran. Jupiter pun menjadi bingung untuk apa orang-orang dari luar angkasa repot-repot mencari dirinya. Lah memangnya dia ini siapa? Saat ini Jupiter hanya ingin pulang, namun Ken tidak mengizinkannya selama alien-alien itu masih mengincarnya. Salikan melapor usaha mereka membunuh keturunan yang dimaksud digagalkan mantan anggota Legiun. Balem menjadi marah lalu meminta blokade pada planet bumi, serta memerintahkan agar menghancurkan siapapun yang mencoba masuk planet tersebut. Sementara di bumi, saat Ken hendak membawa Jupiter mengangkasa, mereka mendapat serangan. Ken berusaha menghindar lalu merebut salah satu pesawat penyerang. Lalu ia menghancurkan semua musuh yang memburu mereka. Ken berkata mereka memiliki teknologi penghapus ingatan, jadi tidak akan ada satupun manusia yang menyadari pertempuran itu. Selain itu, bangunan yang hancur akan dibangun kembali hanya dalam waktu sekejap. Keesokan harinya, Ken membawa Jupiter pergi ke suatu tempat.
Pasukan yang menyerang mereka mungkin berasal dari kelompok yang sama, yaitu pewaris tahta Abraxas. Abraxas adalah dinasti paling kuat di alam semesta. Namun ketiga pewaris tahta kerajaan saat ini saling berkonflik. Seorang pewaris yang memiliki kekuasaan atas planet bumi bernama Balem. Dia adalah yang tertua dan yang paling menginginkan kematiannya. Di planet Jupiter, Balem sangat murka. Bagaimana bisa seorang Lycan mengalahkan satu pasukan tempur? Salikan memberitahu kalau mereka terlalu meremehkannya. Balem memperingatkan jika ia gagal pada tugas berikutnya, maka nyawa adalah taruhannya. Lokasi yang dituju Kane adalah rumah seorang mantan komandan legiun bernama Stinger. Setelah bertemu, Kane malah mendapat bukem mentah, lalu mereka terlibat perkelahian. Tanpa mereka sadari, kawanan lebah di sekitar rumah mulai mengerubungi Jupiter. Namun anehnya, tidak ada satupun yang menyengatnya. Lebah-lebah itu menandakan bahwa Jupiter ini benar-benar seorang ratu. Stinger kemudian mempersilahkan mereka masuk lalu mengobati luka Kane. Maksud kedatangannya adalah meminta bantuan Stinger untuk mengantar Jupiter. Jika berhasil, maka Legiun akan mengembalikan sayap yang pernah mereka miliki sebelumnya. Dahulu, saat menjadi prajurit tempur, mereka pernah memiliki sayap yang digunakan sebagai alat bantu pertempuran. Lalu Jupiter bertanya, apa maksud panggilan yang mulia terhadapnya? Stinger memberitahu bahwa Jupiter ini adalah seorang ratu. Bukan sembarang ratu, namun Ratu Abraxas, dinasti terkuat di alam semesta. Setelah kode genetiknya berhasil diverifikasi, Jupiter harus dibawa ke planet Aurus untuk mengesahkannya sebagai Ratu Abraxas. Aurus adalah pusat peradaban atau pemerintahan. Stinger mencoba menghubungi Aegis, yaitu pasukan keamanan antar galaksi, namun alat itu tidak berfungsi. Hal itu dikarenakan Balem telah melakukan blokade terhadap bumi. Ken akan berjaga di luar, antisipasi kemungkinan terjadinya serangan dari pemburu. Stinger kemudian bercerita bahwa Ken adalah prajurit terbaik yang pernah ada. Suatu ketika datang seseorang memprovokasinya lalu ia bunuh. Ken merupakan bawahannya, jadi sudah seharusnya ia ikut bertanggung jawab. Itulah alasan kenapa mereka tidak lagi memiliki sayap. Stinger juga memberitahu kalau dirinya atau Ratu Abraxas berasal dari planet Aurus. Mereka menemukan bumi saat Abraxas melakukan ekspansi besar-besaran. Kala itu bumi masih dihuni makhluk purba yang disebut dengan dinosaurus. Kerajaan Abraxas memiliki sebuah industri besar. Sekitar 100.000 tahun yang lalu mereka menggabungkan DNA manusia dengan spesies lokal yang melahirkan penduduk bumi. Saat terjadi overpopulasi, maka mereka akan memanennya. Tanpa mereka sadari, anak buah Khalik diam-diam mengintai dari luar. Lebah-lebah mulai bereaksi seolah memberitahu bahwa ada musuh jahat sedang mengincar mereka. Lalu Ken menembak ke segala arah karena alien menyerbu ke dalam rumah. Stinger mengamankan Jupiter. Sayangnya, penjahat angkasa itu berhasil melumpuhkan Stinger. Jupiter tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya mereka berhasil menculiknya. Dari dalam rumah, Ken berlari ke arah pesawat lalu diam-diam menyusup ke dalam. Mr. Knight, I want this facility running at capacity. I will harvest that planet tomorrow. Sementara di planet Jupiter, Balem menginginkan bumi segera dipanen sebelum Jupiter berhasil mendapatkan gelarnya lalu menguasai bumi kembali. Namun ia tidak tahu bahwa pasukan yang ia kirim mengalami kegagalan setelah pemburu yang disewa Khalik berhasil mendapatkannya. Sampai di sebuah planet bercincin, Jupiter dibawa masuk ke dalam istana Alcazar. Para hunter itu diberi bayaran beberapa tabung Abraxas premium atas keberhasilan mereka. This is the Alcazar of Khalik Abraxas. I'm Khalik. Di dalam istana, Khalik menunjukkan patung mendiang ibunya atau Ratu Abraxas. Patung itu benar-benar mirip dengan Jupiter. Menurut kepercayaan, reinkarnasi adalah kejadian spiritual ketika gen yang sama muncul dalam urutan yang sama. Ratu Abraxas dilahirkan saat peradaban belum dibangun dan hidup dalam waktu yang sangat lama.
Meski terlihat seperti wanita berumur 40 tahun, Khalik baru saja merayakan milenium ke-14 usianya, yang artinya ia sudah berusia 14.000 tahun. Bahkan ibunya meninggal di usia 91 milenium. Jika ia tidak dibunuh, ibunya mungkin akan hidup selamanya. Di luar, Ken yang sebelumnya menyusup ke dalam pesawat berkeliling istana mencari Jupiter. Saat ini Jupiter sedang bersama Khalik di sebuah ruangan khusus ritual. Terlihat Khalik berendam di sebuah kolam yang berisi cairan khusus. Saat keluar, keajaiban terjadi. Khalik menjelma menjadi wanita muda berumur belasan tahun. Mereka memiliki teknologi yang memungkinkan regenerasi sel yang telah menua kembali ke kondisi fisik optimal manusia. Untuk melakukannya, mereka menggunakan cairan khusus yang dipanen dari hasil benih yang mereka tumbuhkan. Your Earth is a very small part of a very large industry. Planet Bumi termasuk bagian dari raksasa industri yang mereka miliki, salah satu warisan yang ditinggalkan Ratu dan dimiliki oleh Balem. Setelah Jupiter mendapatkan gelar Ratu Abraxas, maka bumi dan seluruh kerajaan bisa menjadi miliknya. Sementara di luar, penjaga memergoki Ken berkeliaran di istana lalu mengejarnya. Ken akhirnya menemukan Jupiter lalu menodongkan senjata ke arah Khalik. Penjaga memberitahu Khalik bahwa Ken diam-diam menghubungi pasukan keamanan Aegis. Mereka sudah memasuki orbit dan sebentar lagi akan mendarat. Aegis adalah organisasi yang bertugas menjaga perdamaian anggota persemakmuran alam semesta. Jika Abraxas adalah kerajaan atau sebuah negara, maka Aegis ini mirip-mirip dengan Dewan Keamanan PBB. Semua harus tunduk pada peraturan yang telah disepakati. Dengan ditemukannya reinkarnasi Ratu Abraxas, Aegis bertanggung jawab atas keselamatannya. My name is Dimika Singh. Dimika Singh. Dimika Singh. If there's anything we can do to make the journey easier, you let us know. Komandan Aegis yang bernama Singh memberitahu kalau mereka akan mengawal Jupiter menuju planet Aurus untuk melakukan klaim atas gelarnya. Stinger, you're alright. Sesaat kemudian Stinger masuk ke dalam dan ternyata Aegis menolongnya saat berada di bumi. Sementara di planet Jupiter, Balem membinasakan Salikan yang telah gagal menculik Jupiter. Lalu ia menggantinya dengan prajurit yang lebih kompeten, yaitu Mr. Greenhand. Bring her to me, Mr. Gregan. Di pesawat, Ken menemui Jupiter. You heard the lady down there. You're on Abraxas now. Mulai saat ini, ia hanyalah seorang pengawal yang akan menjaga kemanapun Ratu pergi. Ia tidak lebih dari prajurit rendahan dan tidak pantas bergaul dengan bangsawan kerajaan. Jupiter meminta Ken bersikap biasa dan berteman dengannya. Setidaknya Ken ini adalah laki-laki pertama yang mau berteman dengannya, namun Ken menolak lalu pamit keluar. I love dogs. I've always loved dogs. You are royalty now. Sampai planet Aurus, Jupiter bertemu dengan Bob. Dia adalah seorang pengacara antar galaksi yang akan membantu Jupiter mendapatkan gelarnya. Setelah itu, mereka berangkat menuju kantor Kementerian Angkasa untuk mengurus berkas. Seperti halnya di negeri Konoha, birokrasi Kementerian Antar Galaksi sama ribetnya, berbelit-belit dan lempar sana lempar sini. Tidak ada pilihan, Bob terpaksa menyuap pejabat agar surat-surat yang mereka urus bisa selesai dalam waktu yang singkat. Mereka ini sangat suka dengan uang, apalagi yang berbau dengan sogokan dan korupsi. Setelah selesai dengan birokrasi yang berbelit-belit, Jupiter akhirnya bisa mendapatkan gelarnya. Ia diberi segel khusus di tangannya yang menandakan bahwa dia adalah Yang Mulia Ratu Abraxas. Jupiter juga mendapat sebuah buku yang berisi perjanjian kerajaan, aturan-aturan dan hak-hak yang diberikan kepadanya. Sorry. Setelah kembali ke pesawat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Stinger datang bersama Famulus dan prajurit Titus Abraxas. Ia berkhianat, menyandera Ken lalu membawa pergi Jupiter. Sampai kapal angkasanya, Titus menemui Jupiter secara pribadi. Ia memperkenalkan diri kalau dia ini adalah salah satu dari ketiga pewaris kerajaan Abraxas. Jupiter mengingatkan kalau ia bisa dihukum atas tindakannya menculik ratu tanpa izin dari pihak berwenang. Lalu Jupiter meminta diantar pulang ke bumi. Titus menurutinya, namun sebelumnya ia meminta sang ratu bersedia makan malam bersamanya. Sementara Ken dimasukkan ke dalam penjara.
Setelah berganti baju, Jupiter bertanya di mana Ken. Titus terpaksa mengurungnya karena Ken telah melanggar kontraknya. Seharusnya ia itu membawa Jupiter kepadanya, namun malah kepada Aegis. Sebelumnya, Khalik memberitahu Jupiter kalau saudara-saudaranya akan menghentikannya mendapatkan gelar, agar mereka bisa menguasai harta warisan mendiang sang ibu. Titus mengaku bahwa ia jauh lebih dekat dengan ibunya dibandingkan saudara-saudaranya. Khalik dan Balem memang berseteru untuk mempertahankan warisan mereka. Terutama Balem, ia tidak ingin bumi direbut ratu yang kembali. Jadi mereka berusaha membunuh Jupiter. Come with me. What is that? Regenex, Resal, Nectar. Titus kemudian menunjukkan Jupiter produk industri keluarga Abraxas. Mereka menyebutnya dengan istilah Regen X berupa nektar atau cairan keabadian. Cairan itulah yang digunakan Khalik untuk mempermudah dirinya. Setiap tabung dibuat dari saripati tubuh manusia yang jumlahnya 100 orang. Bumi adalah salah satu ladang peternakan industri kerajaan. Mereka menumbuhkan spesies seperti manusia pada ribuan planet lainnya. Setelah dirasa cukup matang, mereka akan memanennya, yang artinya semua manusia akan diambil saripatinya untuk membuat cairan Regen X. Bumi adalah planet yang sudah memasuki masa panen. Balem akan melakukannya sebelum diambil alih oleh Ratu Abraxas. Karena terkejut, Jupiter menjatuhkan tabung tersebut. Ia tidak menyangka dinasti Abraxas adalah dinasti yang sangat kejam. Titus membenarkan perkataannya. Ibunya sendiri mengalami perubahan yang mendalam di akhir hidupnya. Ia menyadari bahwa perbuatan mereka sangat tidak bermoral. Namun saat mencoba menghentikannya, ia malah dibunuh. Titus tidak ingin kedua saudaranya merebut apa yang menjadi bagiannya. Lalu ia meminta apakah Jupiter bersedia menikah dengannya. Will you marry me? Sementara itu, Stinger menghubungi Famulus. Ia mempermasalahkan kenapa membawa Ken pergi. Seharusnya ia tuh ditinggalkan di planet Aurus. Famulus berkata bahwa Ken telah mengkhianati Titus. Sesuai perjanjian, mereka akan melemparnya keluar angkasa. Mereka tidak menyadari bahwa Stinger berkomunikasi di pesawat Aegis yang membuat mereka bisa melacak di mana Titus berada. Di kapal angkasanya, Titus memberitahu Ken kalau ia dan sang ratu akan menikah, dan kini tidak ada seorang pun bisa menghentikannya termasuk kedua saudaranya. Setelah itu, Ken dimasukkan ke ruang airlock lalu dibuang keluar angkasa. Untungnya ada beberapa kapsul baju pelindung yang bisa ia gunakan untuk bertahan di luar angkasa meskipun hanya 30 menit. Ken melihat pesawat angkasa Titus membuka portal lubang cacing lalu lenyap dari hadapannya. Beruntung sebelum oksigennya habis, kapal angkasa Aegis menemukannya. Sementara itu di bumi, keluarga Jupiter kebingungan karena Jupiter tidak pulang berhari-hari. Lalu mereka dikejutkan kedatangan anak buah Balem yang kemudian menculik mereka. Jupiter tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Titus setelah sebelumnya menerimanya. Ia ingin bertemu dengan Ken. Titus berbohong kalau Ken telah menyerang penjaganya. Ia takut riwayat kekerasan yang ada pada dirinya bisa membuat Jupiter terluka. Lalu ia menyerahkannya kepada pasukan keamanan. Jupiter menjadi ingat kalau Stinger pernah bercerita Ken memiliki kegagalan genetik yang membuatnya tidak terkendali. Lalu Titus memberikan sebuah alat yang bisa digunakan untuk memberikan pengampunan kepada Ken dengan catatan ia tetap menikah dengan dirinya. Sementara di kapal Aegis, Ken menemui Stinger. Stinger meminta maaf atas pengkhianatannya. Ia melakukannya demi menyelamatkan putrinya yang sedang sekarat. Keluarga Abraxas menjanjikan 1 tabung nektar jika ia bisa menyerahkan Jupiter. Ken sudah tidak mempermasalahkannya, siapapun rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Lalu Ken meminta Stinger membantunya menembus kapal Warhammer milik Titus untuk merebut Jupiter kembali. Sementara Titus dan Jupiter akan melaksanakan pernikahan mereka. Famulus memberitahu Titus kalau kapal Aegis mendekat. Titus memerintahkan Famulus membuat blokade jika perlu menyerang mereka. Keep them off this ship. Here we go. Ken dan Stinger menggunakan pesawat kecil untuk menerobos masuk. Mereka berupaya menghancurkan blokade lalu menerobos masuk ke ruang acara.
Dan untungnya cincin pernikahan itu belum sempat dipasangkan ke jari Jupiter. Ken memberitahu Jupiter setelah menikahinya Titus akan membunuhnya. Status suami akan menjadikannya seorang raja yang akan menguasai seluruh kerajaan Abraxas. Karena sudah terkepung dan tidak ingin berurusan dengan Aegis, Titus menyerahkan Jupiter kepada Ken. Setelah pulang ke bumi, Jupiter mendapati rumahnya kosong, namun di dalam Mr. Knight dan pengawalnya sudah menunggu kedatangannya. Mereka telah menahan anggota keluarga Jupiter. Ia juga mengingatkan kalau Jupiter telah melanggar izin masuk ke bumi. Lalu ia menawarkan kesepakatan. Balem akan membantunya melepas gelar ratunya jika ingin keluarganya selamat. You are to come with me to meet my lord. Ia juga mempersilahkan pasukan Aegis ikut, namun hanya di luar planet Jupiter. The Aegis is welcome to follow us. Sampai planet Jupiter, kapal Aegis berusaha menerobos masuk, namun gerbang atmosfer menutup yang membuat Aegis terpaksa kembali mengangkasa. Masuk ke istana, Jupiter bertemu dengan Balem. Balem berkata bahwa ialah yang menciptakan kehidupan pada ribuan planet. Orang yang mengajarkannya nggak lain adalah dirinya atau ibunya. Abraxas Industry adalah perusahaan besar yang tidak mampu disaingi siapapun. Ia tidak akan membiarkan siapapun membuatnya merugi. Disitulah Jupiter menyadari bahwa yang membunuh ibunya nggak lain adalah Balem. Balem kemudian menyodorkan tablet perjanjian yang akan melepas gelar Ratu Abraxas. Di situ tertulis bahwa sang ratu tidak mampu menjalankan pemerintahan dan akan diberikan kepada pewaris utama. Selain itu, keluarganya dipastikan akan selamat. Sementara di orbit, Ken berencana akan menembus gerbang planet Jupiter menggunakan pesawat tempur sebelum kekuasaan ratu jatuh ke tangan Balem. Sing mengingatkan bahwa tindakannya beresiko, namun Ken bertekad akan menyelamatkan Jupiter bagaimanapun caranya. Dan akhirnya pesawat kecil itu pun berhasil masuk ke dalam planet meski hancur berkeping-keping. Sementara saat Jupiter akan menyerahkan tahtanya, ia mengurungkan niatnya. Ia berpikir jika Balem berkuasa maka bumi tidak akan selamat termasuk keluarganya. Jadi percuma saja memberikan tahta itu kepada Balem. Tiba-tiba Mr. Knight dan pengawalnya masuk ke dalam. Ia memberitahu bahwa lapisan pelindung telah pecah dan seseorang menyusup ke dalam. Terjadi kebocoran di mana-mana. Gas dari planet Jupiter bisa membuat tempat ini meledak kapan saja. Mereka harus segera pergi sebelum hancur berkeping-keping. Tanpa mereka sadari, Ken sudah masuk ke ruang sandera lalu menghajar para penjaga. Balem mencekik Jupiter. Jupiter kemudian menendang biji lato-lato Balem yang membuatnya kesakitan. Setelah itu, Ken datang menyelamatkan Jupiter. Dalam situasi genting, dua insan yang sebenarnya saling tertarik itu menyempatkan waktu untuk berciuman. Setelah itu, Ken meminta Jupiter mengeluarkan keluarganya sementara ia akan menghancurkan Balem dan kerajaannya. Sementara di angkasa, Komandan Sing memerintahkan armadanya turun ke planet Jupiter untuk melakukan evakuasi. Di bawah, Ken dan Green Hand terlibat pertarungan sengit. Ken sebenarnya tidak mampu menandingi kekuatan Green Hand, namun kadal buaya itu malah lengah dan akhirnya Ken bisa mengalahkannya. Di lain tempat, Balem berhasil mengejar Jupiter lalu menghajarnya. Balem yang terluka karena ledakan sebelumnya berhasil dibuat tak berdaya. Di saat terakhirnya, Balem memberitahu kalau ibunya pernah berkata kalau ia lelah dengan kehidupannya. Lalu ibunya meminta Balem mengakhiri hidupnya. Entah benar atau tidak, Jupiter tidak peduli. Yang harus ia lakukan adalah segera pergi karena tempat itu akan meledak. Dari bawah, Ken datang menyelamatkannya. Ia memasangkan baju pelindung karena udara mulai beracun dan api membara di mana-mana. Komandan Sing meminta awak kru membuka portal lubang cacing lalu meminta Ken agar menyusulnya. Dengan segenap kekuatannya, Ken dan Jupiter menyusul lalu keluar dari planet Jupiter dan hanya dalam sekejap mereka sampai orbit planet bumi. Jupiter, get up. Keesokan harinya di rumah semua berlangsung normal seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang telah dihapus ingatannya atas kejadian mengerikan yang mereka alami.
Jupiter kembali melakukan aktivitas pekerjaannya, yaitu membersihkan rumah yang kotor. Meskipun dia ini adalah Ratu Abraxas dan pemilik planet bumi. Saat makan bersama, Vlad dan keluarga memberikan sebuah teleskop yang sudah lama diinginkan Jupiter. Seandainya Jupiter memberitahu kalau ia menginginkannya, maka keluarga tidak keberatan meminjamkan uangnya. Mereka tidak akan pernah lupa kebaikan mendiang ayahnya yang menyukai astronomi. Lalu sang ibu bertanya, apakah Jupiter sudah memiliki kekasih? Jupe menjawab tidak tahu. Namun yang pasti, Kane adalah laki-laki yang dipilih Jupiter untuk mengisi kekosongan hatinya. Petualangan Jupiter dan Kane sepertinya tidak berakhir meski film telah selesai. Di hadapan Yang Mulia Ratu Abraxas, Kane memamerkan sayapnya yang telah dikembalikan kepadanya. Karena itu, Kane tidak lagi membutuhkan sepatu anti-gravitasinya lalu memberikannya kepada Jupiter. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.